yang sedang terjadi pada dirinya. Oke, lanjut deh. Kita belajar sedikit dulu dari kaum Lewi. Ini perlu juga saya kira ya, supaya kita para arranger ini mengerti bedanya antara pencipta lagu di dunia sekuler, di dunia rohani, di dunia bisnis musik, dan sebagainya. Kalau orang Lewi itu dulu, mereka bekerja di rumah ibadah yang bertugas untuk memandu proses pertumbuhan spiritual orang Israel melalui peribadahan dan nyanyian. Jadi salah satu tugas orang Lewi ini, kalaupun dia mengajarkan nyanyian, tapi mereka bukan sekedar mengajar, tapi mereka sebenarnya adalah pembina rohani. Dan jadi catatan penting manbantaglah kita para arranger ini tahu bahwa dalam lingkup gereja ini, para arranger itu sebenarnya pembina rohani, desainer feeling gitu, melalui dunia musikal. Desainer mindset melalui dunia musikal. Maka tugas orang Lewi itu sebenarnya membangkitkan pengalaman spiritual jemaat melalui nyanyian. Si unikel, orang Lewi itu adalah orang yang ikut dalam pengalaman spiritual orang Israel di padang gurun. Makanya orang kaum Lewi itu tahu teknik mengambil instrumen-instrumen yang mereka pahami sekali di perjalanan padang gurun. Maka di padang gurun kita temui alat-alat yang sangat terkoneksi dengan padang gurun itu sendiri. Alunan-alunan melodinya pun alunan-alunan padang gurun gitu ya. Jadi kaum Lewi itu adalah konduktor spiritual. Melalui informasi ini bisa kita tangkap bahwa para arrangement atau penyanyi atau pemusik atau para singer di gereja itu sebenarnya adalah orang-orang yang paham bagaimana menyeberangkan sebuah spirit dari dalam dirinya kepada orang lain, lalu tahu juga bagaimana membangkitkan pengalaman spiritual di balik kehidupan para pendengar gitu ya. Kan beda dunia musik gereja ini dan dunia sekular. Tapi sekular juga prinsipnya sama. Jadi kita para pemusik gereja ini, tugas kita itu memvibrasikan pengalaman iman yang kita rasakan atau kemampuan kita memahami apa yang akan bisa dibangkitkan melalui lagu dalam kehidupan jemaat atau pendengar. Coba lanjut deh. Jadi rohani jemaat tidak hanya terbangun karena ketepatan notasi, tapi juga dari jiwa dan rasa yang dapat dirasakan dalam lagu, dari hati seorang pemusik, dari song leader gitu. Pemusik dan singer ini mentransfer rasa kedekatannya dengan Tuhan, mentransfer pengalaman spiritualnya dengan Tuhan melalui musik. Maka kari jadi catatan penting di kam kari mengarrangement. Maka melalakal pemusik gereja mengalami sedikit kesulitan ketika mengiring ibadah, karena kalau kita tidak ikut di dalam spirit dari lagu itu, kita menjadi semacam entertainer di situ, jadi semacam penjual skill. Sementara menurut catatan statistik perkembangan dunia musik di dunia ini, kalau kita bermain di level skill itu akan bergeser setiap tahun. Maka merenda lako musik jenis A, lako musik jenis B, lako musik jenis T, dalam tempo 3 tahun nggak laku lagi. Oke, kenapa? Karena kalau bermain di style kita saja, itu akan cepat upgear. Maka perlu kali piga-piga catatan membantah supaya kita menjadi lebih peka. Ini saya akan coba memberi sedikit alat bantu dalam rangka menafsir lagu. Saya akan mencoba membuat alat bantu kita dari sisi liturgi. Bagaimana kita akan mengaransemen lagu terkait ke liturgi. Nanti kalau kamu mau terkait ke retreat, mau terkait ke KKI, atau mau terkait ke konser rohani, itu bisa lagi. Tapi sekali ini kita coba dulu kaitkan kepada unsur liturgi. Ini salah satu alat bantu. Si pertama, liturgi itu memiliki 7 unsur. Dan setiap unsur itu membutuhkan sentuhan musikal yang spesifik agar setiap unsur itu dapat dirasakan tepat oleh jemaat. Kemana yang 7 itu
di ibadah itu ada unsur kesadaran berada di hadirat Allah. Ini lagu-lagunya berhubungan dengan penyembahan dan pujian. Dalam liturgi ada unsur sadar diri, bercermin kepada keagungan Tuhan, sehingga kita akhirnya mengenal diri, apakah kita memiliki dosa, kita memiliki kelemahan, kita memiliki ketakutan. Dan lagu-lagu jenis ini semacam lagu pengakuan dosa. Lalu ada unsur rekonsiliasi dengan Allah. Ada di sana pengampunan, ada pemulihan, ada pendamaian. Enda biasanya lagu yang berhubungan dengan ucapan syukur bahwa dosa kita itu diampuni. Nuansanya ini agak gembira gitu ya. Kalau tadi yang sadar diri tadi nuansanya mungkin agak melankolik karena kita sedang mengaku dosa bagi Tuhan. Nggak mungkin mengaku dosa orang rock and roll gitu ya, agak jarang. Kalaupun bisa dipaksa-paksakan. Lalu ada firman Tuhan, ini berhubungan dengan meditasi, kontemplasi, merenungkan firman Tuhan. Tapi pasti akan menuntut jenis aransemen tertentu. Lalu ada komitmen, orang-orang yang bertemu dengan Tuhan itu selalu punya komitmen. Aku Tuhan mau begini, aku mau begini, aku mau begini, kira-kira komitmennya. Biasanya orang-orang yang berkomitmen itu memiliki nilai-nilai ketegasan di dalamnya. Maka litka nyanyian ibadah berbau misi, apa tugas kita keluar sana. Bagi-bagi militer lah, kalau dia mau berperang membawa sebuah tugas kenegaraan ke medan perang, ya biasanya lagu-lagu nape akan mempengaruhi energinya. Nggak mungkin orang berperang pula maju tak gentar katonang-katonang kan. Gue pastilah, lah mungkin katonang-katonang kalau kayak perang. Mars lah, kira-kira begitulah. Kecuali dalam budaya tertentu memang perang ya bacika tangis-tangis lebih. Pengutusan dan berkat, itulah karakter-karakter unsur-unsur liturgi yang bisa kita pakai. Maka di cipta lagu kari kita membuat aransemen, jika engkornya liturgi, maka yang 7 ini mempengaruhi metode kita menafsir dan membuat sebuah aransemen. Berada di hadirat Allah itu, maka lagunya penyembahan dan pujian. Mungkin melala dengar kalau pemusik dan song leader GPKP pun nggak ngerti mana bedanya lagu pujian dan penyembahan. Kemana? Nungku nakunti si kelarah forum tenda. Puji di bata era jambelin si mulia itu kira-kira pujian atau ajakan? Gimana menurut lu? Ajakan. Ajakan ya. Tapi banyak kali orang membuat mari si puji Tuhan katanya. Padahal itu bukan pujian bagi Tuhan. Itu ajakan bagi teman untuk muji Tuhan. Kira-kira begitu. Pemana Natal usur kakal jelma bagenda. Rende kita si puji Tuhan ta. Okam dana-dana ku Bethlehem lah ninta. Itu bukan pujian, itu ajakan. Gitu ya. Jadi alat bantu kita itu adalah unsur liturginya. Kita mau kemas sebuah musik, sebuah aransemen pada porsi yang mana, kira-kira begitu. Gelah kari berhubungan dengan unsur itu kita melakukannya dengan tepat. Oke, lanjut deh.